Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Izinkan saya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok 3 mengenai pengoperasian kereta KRDE Bias pada materi eh, manual pengoperasian dari KRDE Bias atau kereta diesel elektrik Bandara Internasional Adi Sumarmo. Adapun anggota kelompok 3, di antara yang pertama ada Eli Utami Widianingsi, kedua ada Lili Aprilia, 3 ada Muhammad Rafi Fadilah, 4 ada Raffi Anugrah dan Nadi Manaf, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rinaldi Purwantara Firdaus. Adapun main topik pembahasan pada pengoperasian kereta atau KRDE Bias tersebut, yang pertama ada pra pengoperasian KRDE Bias, lalu ada pembahasan kedua yaitu syarat driving atau mengendari KRDE Bias, yang ketiga adalah cara menyalakan atau engine start on, yang keempat ada powering, yang kelima ada cara pengereman dan macam-macam pengereman pada KRDE Bias, yang keenam cara pindah kabin, yang ketujuh ada yang terakhir yaitu cara menonaktifkan engine. Lanjut saja pra pengoperasian. Sebelum menjalankan kereta, pastikan bahwa kereta dalam kondisi SO atau siap operasi. Nah, dalam mengoperasikan KRDE Bias ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan untuk memastikan pengoperasian kereta dalam kondisi aman atau SO. Antara lain yang pertama yaitu memeriksa coolant level, oil level, dan fuel level dari engine. Lalu yang kedua ada memeriksa kondisi bogi, gearbox, dan axle shaft, meliputi dari kondisi baut, lalu roda bearing, kebocoran pada gearbox, melihat brake shoe dan brake coupling, dan memeriksa ujung kereta dan sambungan antar kereta. Yang ketiga yaitu memeriksa oil level pada gearbox. Yang keempat, memeriksa bogi parking brake pada kondisi lepas. Lalu yang kelima ada memeriksa kondisi ikatan baut pada flange shaft. Yang keenam yaitu pastikan semua switch panel dalam posisi off. Jadi pada panel kondisinya off semua. Yang ketujuh yaitu memastikan switch master control pada posisi off atau handle forward atau backward dalam posisi netral atau posisinya dapat dilihat posisinya di tengah atau netral. Yang kedelapan yaitu memastikan lampu indikator baterai pada switch panel 8 dalam kondisi baterai on. Yang 9, menyalakan engine dengan tombol start pada switch panel 1. Tunggu hingga engine warming up atau engine running. Lalu yang 10 yaitu memastikan status HMI apakah sudah oke atau displaynya itu sudah muncul. Yang ke-11 yaitu memeriksa tekanan pada pressure gauge. Nah, di mana dapat dilihat di sini ada indikator pressure gauge yang menunjukkan tekanan pada kompresor, lalu menunjukkan kompresor on atau menyala, lalu tekanan pada main reservoir gauge atau MR pressure gauge, lalu tekanan pada BP brake pipe, lalu auxiliary engine on atau active start auxiliary engine on. Yang ke-12 yaitu memastikan indikator lamp pada meter panel menyala untuk traction ready. Lalu topik pembahasan yang kedua ada persyaratan mengemudi atau driving, di mana yang pertama yaitu menunggu tekanan MR atau tekanan pada main reservoir pressure gauge sampai menunjukkan melebihi 6,5 bar. Jadi dengan posisi brake handle pneumatik pada posisi lock atau off.
yaitu yang kedua yaitu memindahkan posisi brake handle ke posisi V atau venting. Lalu tunggu jarum brake silinder pressure sampai menunjukkan tekanan 0 atau posisi jarum pada BC itu menurun baru bisa digerakkan. Lalu lakukan langkah reset power dengan cara menggeser handle throttle pada posisi netral menuju emergency brake ke paling bawah, atau itu melakukan reset power. Jadi untuk mereset power, jadi posisi brake. Lalu pastikan door close atau lampu indikator pintu tertutup menyala. Memastikan parking brake switch posisi release dan kereta siap operasi atau siap dioperasikan. Topik yang ketiga yaitu mengenai cara menyalakan engine atau engine start on. Yang pertama yaitu masukkan master key ke dalam tempat dari master key tersebut, yaitu di sebelah kiri reverse and forward handle. Masukkan lalu putar master key ke posisi start atau on. Tahan beberapa saat sampai kedua engine on. Lalu setelah kedua engine on, lepaskan switch. Lalu tekan tombol battery on. Setelah ditekan, tombol battery on akan menyala hijau atau menunjukkan indikator hijau. Lalu start engine on. Motor starter akan bekerja, maka engine hidup dikontrol oleh SCM. Lalu setelah itu memeriksa lampu indikator. Kedua lampu indikator akan on berwarna hijau. Nah, battery on akan berwarna hijau. Yang ke-8 yaitu memeriksa tegangan AC dan DC pada voltmeter dashboard atau panel kabin masinis, di mana tekanan AC dan DC itu terdapat di indikator. Setelah engine on, alternator akan menghasilkan tegangan 380 volt AC. Lalu battery charger akan on dan menghasilkan 24 volt DC. Lalu topik pembahasan yang keempat yaitu ada powering. Untuk mengoperasikan master control, terlebih dahulu pastikan key switch on atau off pada posisi on. Setelah mesin hidup dan dalam kondisi siap jalan, maka untuk menjalankan KRDE bias ke depan atau forward, prosedurnya adalah sebagai berikut, di mana posisikan handle sebelah kanan master control pada driver desk. Nah, ini posisi forward atau ke atas yaitu forward atau bergerak maju, lalu ke bawah atau R atau reverse bergerak mundur. Untuk menjalankan kereta, gerakan handle sebelah kiri master control ke arah powering sesuai ilustrasi gambar. Nah, jadi powering itu ke depan. Nah, dapat dilihat di mana posisinya itu dari powering 1 hingga powering 4, lalu brake 1 sampai brake 7, lalu ada yang paling bawah yaitu EB atau emergency braking. Lalu pengereman pada KRDE bias terdiri dari 5 jenis pengereman, yaitu yang pertama ada hydrodynamic braking, yang kedua ada pneumatic braking, ketiga ada service brake atau pneumatic brake handle, yang keempat ada pengereman dengan deadman, yang kelima ada emergency braking. Hydrodynamic braking
pada sistem transmisi hidrolik digunakan untuk mengurangi kecepatan dan untuk mempertahankan kecepatan kereta saat melewati jalan yang menurun. Sedangkan pneumatic braking adalah pengereman udara otomatis dengan distributor valve yang dioperasikan dari kabin masinis dengan menggunakan pneumatic brake handle. Lalu ada service brake atau pneumatic brake handle, di mana terdapat 4 posisi, yaitu posisi lock, posisi V, posisi service brake atau posisi pelayanan, dan posisi geser handle ke kanan. Lalu ada pengereman dengan deadman, di mana dapat dilihat di sini deadman device terdapat 2, yaitu deadman injak dan deadman tekan. Fasilitas deadman adalah perlengkapan masinis driver untuk menjaga agar masinis tetap standby. Pada saat KRDE operasional, masinis harus selalu mengoperasikan tombol deadman, menekan dan melepas pada handle master control, di mana pengereman atau deadman device ini berfungsi sebagai ATP, Automatic Train Protection, apabila terjadi suatu kegagalan atau fault. Lalu ada emergency brake. Nah, emergency brake terdapat 2, yaitu dengan cara menarik ke belakang tuas dari pneumatic emergency brake sampai tulisan EB atau emergency braking. Lalu yang kedua ada menggeser pneumatic brake handle ke kiri searah jarum jam secara penuh. Materi yang keenam ada yaitu cara memindahkan kabin. Yang pertama yaitu memosisikan driving direction handle ke arah posisi netral. Lalu yang kedua yaitu memosisikan throttle handle di posisi netral. Yang ketiga yaitu posisikan pneumatic brake handle pada posisi lock. Yang keempat yaitu putar dan cabut kunci master brake. 5 yaitu putar master key ke posisi off dan cabut master key-nya. Yang ketujuh, siap pindah kabin dengan catatan pada saat kereta berhenti dan masinis meninggalkan kabin, maka key switch harus diposisikan off sehingga kedua kabin tidak aktif, tetapi engine yang tetap hidup atau engine saja yang running. Lalu yang terakhir ada cara menonaktifkan engine. 1. Memosisikan driving direction handle ke posisi netral. Kedua, memosisikan throttle handle pada posisi netral. 3. Memosisikan pneumatic brake handle pada posisi lock. Nah, pada posisi lock sini. Lalu keempat, putar dan cabut master key pada brake. Kelima yaitu matikan lampu penerangan dan fan ruangan. Yang keenam yaitu mematikan engine dengan memutar switch engine ke posisi stop atau off beberapa saat. Yang ketujuh yaitu memastikan kedua engine sudah mati atau off dengan melihat lampu indikator di dashboard masinis. Yang kedelapan yaitu mematikan battery control dengan menekan tombol merah pada panel box on off battery. Yang kesembilan yaitu memutar master key ke posisi off dan mencabut master key tersebut, maka engine akan non-aktif. Mungkin cukup sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.